Pemirsa, Koperasi Merah Putih digadang-gadang menjadi motor baru penggerak ekonomi desa. Namun untuk siapa program ini sebenarnya? Benarkah ini solusi jangka panjang bagi UMKM dan ekonomi rakyat atau hanya proyek sesaat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami secara virtual Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Indef, Ibu Esther Sri Astuti. Bu Esther, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik Mas Iqbal, terima kasih Terima kasih undangannya. juga waktunya Bu Esther. Bagaimana Anda memandang ide dasar Koperasi Merah Putih ini? Apakah ini sebuah jawaban atas stagnasi ekonomi desa dan apa ini adalah awal dari koperasi modern menurut Anda? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya akan bertanya dulu, Koperasi Merah Putih ini apa bedanya dengan koperasi yang sudah-sudah gitu ya? Nah, kalau saya lihat dasar hukumnya koperasi, sama-sama koperasi gitu kan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, apakah nanti Koperasi Merah Putih ini bisa mendorong perekonomian di Indonesia, terutama untuk ekonomi-ekonomi di desa ya. Karena kita lihat dari tingkat kemiskinan daerah rural dan maupun urban itu sama-sama ketimpangannya juga tidak terlalu jauh gitu. Artinya tingkat kemiskinan juga ada di desa. Nah, sehingga menurut saya perlu yang namanya prudential law, seperti halnya yang bisa kita lihat dari perbankan sektor. Nah, sehingga kalau adanya prudential law, the rule of the game-nya itu jelas, maka kita yakin bahwa koperasi bisa menjadi soko guru dari perekonomian Indonesia sebagaimana yang sudah kita lihat tercantum pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, Bu Esther, Zulhas dalam pidatonya kan menyebutkan koperasi acap kali dianggap publik tidak berhasil begitu. Menurut Ibu Esther bagaimana kondisi koperasi saat ini? Faktor apa sih sebetulnya Bu yang membuat koperasi ini acap kali dianggap tidak berhasil, Bu? Ya, kalau based on historical data, kita lihat bahwa koperasi ini sumbangannya ya yang Indef hitung tahun 2022 itu hanya sekitar 0,5% terhadap PDB nasional. Nah, apa yang terjadi? Kenapa koperasi sumbangannya atau kontribusinya sangat kecil ya terhadap perekonomian Indonesia? Karena kita lihat hanya koperasi simpan pinjam saja yang survive. Nah, koperasi-koperasi yang lainnya itu tidak survive. Nah, ada problem apa di balik itu? Yang pertama kita lihat secara finansial mereka tidak cukup kuat, modalnya kurang kuat. Yang kedua, manajemennya tidak baik. Artinya manajemen yang baik itu menjadi salah satu faktor yang bisa mendorong koperasi itu sehat atau tidak. Ya. Yang ketiga, dari kinerjanya karena manajemennya tidak baik, profil pengurusnya juga tidak terlalu cakap gitu ya, maka kinerjanya juga lemah gitu. Nah, ke depan kalau pengen koperasi itu sehat dan bisa mendorong ekonomi nasional, maka yang harus dilakukan adalah satu, rule of the game-nya harus jelas. Ada indikator capaian yang menjadi ukuran apakah suatu koperasi itu sehat atau tidak, seperti halnya yang ada di perbankan. Demikian Mas Baik, Iqbal. Bu Esther, tentu ini rule of the games-nya harus clear begitu ya Bu. Lantas apa perbedaan mendasar menurut Anda koperasi desa dan BUMDes milik pemerintah sekarang? Jika tujuannya untuk memperkuat perekonomian desa, kenapa pemerintah tidak fokus mengembangkan badan usaha milik desa atau BUMDes misalnya? Atau BUMDes juga berpotensi untuk menyerap tenaga kerja. Kalau koperasi dikhawatirkan penyerapan tenaga kerjanya hanya terjadi selama koperasi itu menyimpan kredit, begitu Bu? Jadi koperasi itu sebenarnya macam-macam ya. Koperasi itu tidak hanya koperasi simpan pinjam. Ada beberapa koperasi yang bagus ya, yang seperti yang saya lihat di Aceh gitu. Di Gayo ada yang namanya koperasi Baburayan. Koperasi itu tidak hanya simpan pinjam, tetapi koperasi itu menampung hasil panen kopi yang ada di daerah Gayo, petani-petani Gayo. Koperasi itu juga melakukan kerjasama dengan eksportir sehingga koperasi itu bisa mengekspor kopi dengan kualitas yang baik. Nah, sehingga di sini koperasi yang bagus, koperasi yang sehat tidak hanya pada koperasi simpan pinjam,
tetapi koperasi yang memang dikelola dengan manajemen yang baik gitu, manajemen yang benar gitu. Jadi kebanyakan memang koperasi itu tidak sehat karena manajemennya itu tidak bagus ya, profil pengurusnya juga tidak bagus karena mereka tidak ada KPI-nya gitu. Kalau ada KPI-nya jelas, terus rule of the game-nya jelas, maka mereka akan terikat ya, mau tidak mau dipaksa untuk menjadi bagus gitu. Nah, ke depan harus seperti itu. Ya. Jadi bedanya dengan BUMDes, BUMDes di sini kita lebih kayak BUMN ya. Jadi kalau koperasi menurut saya lebih luas ya, Oke. secara badan hukum dan secara bergerak itu lebih luas gitu. Baik, Bu Esther, apakah pendekatan yang diambil pemerintah saat ini lebih bersifat top down atau bottom up sebetulnya, Bu? Dan mengapa itu penting dalam konteks koperasi desa ini menurut Anda? Iya, kalau saya lihat sekarang pemerintah lebih banyak top down ya. Jadi kenapa? Karena ada beberapa program yang menurut saya itu tidak pas gitu, atau butuh yang namanya fieldwork dulu lah, atau pilot project dulu gitu. Baru kemudian di launching di masyarakat. Kalau ini kan tidak. Begitu di launching itu udah ide besar dari para policy maker, kemudian baru di bawahnya bekerja. Bagaimana nih menyiapkan ide-ide besar dari policy maker itu, pimpinan kita gitu. Baik, dalam pidato sambutannya Prabowo juga mengatakan koperasi adalah alat orang lemah. Lantas siapa sebenarnya kelompok utama yang akan menerima manfaat program ini menurut Anda? Dan mungkin ada saran sebetulnya yang diprioritaskan seperti apa? Tentu mungkin masyarakat desa, tapi kategori yang seperti apa begitu ya Bu, termasuk dari rule of the game yang Ibu tadi sempat mention? Iya, koperasi itu akan lebih mudah bergerak di pedesaan. Walaupun di kota-kota juga bisa gitu bergerak. Tetapi saya katakan lebih mudah bergerak di pedesaan karena ada sifat gotong royong. Beberapa kesepakatan-kesepakatan decision making ya itu lebih banyak berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh anggota-anggotanya. Nah ini kan lebih bisa tercipta itu di desa gitu. Walaupun di kota juga bisa juga gitu ya. Nah, namun koperasi memang sebaiknya itu lebih bisa beroperasi di desa karena sebagian besar kalau kita lihat data banyak orang-orang yang tidak bankable gitu ya. Kalau di kota kan orang sudah literasi keuangannya sudah Ya. lumayan tinggi. Mereka sudah punya bank account. Kalau di desa kan enggak. Nah, koperasi itu sebaiknya bergerak di seluruh pelosok desa untuk bisa menggerakkan ekonomi di desa tersebut gitu. Baik, Bu Esther, tentu ada pertanyaan bagaimana tata kelola dan tantangannya apa? Karena ini yang dikhawatirkan oleh publik begitu terkait Kopdes ini. Tapi usai jeda ya Bu Esther, kita akan bahas. Pemirsa, Investor Daily Talk akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk dan kita masih bersama Ibu Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef. Ibu, kali ini kita akan bahas bagaimana tata kelola dan juga mungkin untuk menjawab kekhawatiran publik terkait tata kelola tersebut. Apa tantangan utama dalam memastikan koperasi ini berjalan akuntabel dan efisien dan tidak menjadi lahan basah baru nih, Bu Esther? Iya, untuk bisa menjawab itu maka yang saya lihat adalah yang pertama kita harus tahu ya bahwa yang namanya koperasi itu adalah lembaga keuangan non-bank. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat lagi maka yang harus diperbaiki adalah bagaimana koperasi itu bisa menjadi koperasi yang sehat. Nah, caranya kita set satu indikator yang menjadi KPI atau Key Performance Indicator dari koperasi yang sehat dengan peraturan-peraturan yang memang ke arah efisiensi ya dan manajemen yang baik gitu. Misalnya ada audit gitu ya untuk setiap tahunnya, kemudian ada sertifikasi mungkin untuk kompetensi dari pengurusnya,
ada assessment ya, rekrutmen dan assessment pengurus, sehingga koperasi itu tidak hanya di-assign untuk orang-orang yang tidak proper gitu kan. Kalau orang-orangnya itu based on kompetensi itu proper, maka koperasi itu saya yakin juga bisa menjadi lebih profesional gitu. Dan daya ungkitnya ke ekonomi juga lebih bagus gitu. Itu sih Baik, Mas. senang sekali saya dengan istilah daya ungkit ke perekonomian kita. Bu, program Koperasi Desa Merah Putih dikatakan sebagai cara cepat pemerintah memberi masyarakat pekerjaan. Bagaimana peran pelatihan manajemen dan literasi keuangan bagi pengurus koperasi di desa? Seperti yang Anda tadi sempat singgung bahwa memang secara skill atau di koperasi-koperasi sebelumnya banyak yang kurang terpapar pengetahuan tentang keuangan, bahkan tentang koperasi itu sendiri. Apakah ini sudah cukup diperhatikan, Bu? Saya rasa kok belum ya. Makanya ini kan butuh persiapan untuk launching ya 80.000 koperasi merah putih gitu. Agar ini kegiatan tidak hanya sekedar bagi-bagi uang gitu. Kan masyarakat di bawah itu kan taunya oh ini kita bisa pinjem nih. Nah takutnya kalau tidak di-riset ya indikator kesehatan koperasi gitu ya. KPI-nya nggak jelas, rule of the game-nya nggak jelas, mereka melihat, "Oh, ada moral hazard nih, saya bisa pinjem tapi nggak usah dibalikin," gitu kan. Ya. Nah, ini yang bahaya gitu. Jadi harus, di-set dulu ya, baik dari sisi manajemennya, pengurusnya, indikator KPI-nya, dan seterusnya gitu Mas Iqbal. Bu, Zulhas kan menyatakan bahwa 3 bulan ini akan target 80.000 Kopdes berjalan atau beroperasi. Menurut Anda 3 bulan cukup, Bu, untuk rule of the games, tata kelola dan lain sebagainya termasuk SOP-SOP? Ya belum cukup gitu, makanya kita harus, ada pilot project dulu gitu ya. Pilot project dulu, terus nanti di beberapa daerah mungkin karena setiap daerah juga beda karakteristiknya kan. Nah kemudian dari situ nanti kita lihat problemnya apa, identifikasi problemnya, terus, kita lihat juga, key success factor-nya apa, baru nanti kita masifkan gitu. Jadi jangan langsung, di-launch 80.000 Kopdes merah putih gitu, tapi harus ada pilot project dulu. Baik. Karena untuk memitigasi resiko terjadinya kebangkrutan koperasi massal gitu, itu sih Mas Iqbal. Oke, pilot project sebagai percontohan begitu ya untuk yang lainnya, di mana keberhasilan nanti akan terukur, KPI-nya juga seperti yang Anda tadi mention. Dengan rencana 80.000 Kopdes, potensi aliran dana kan triliunan rupiah ya Bu. Apakah Anda melihat multiplier effect ke PDB nasional secara nyata, Bu Esther? Kalau ini berhasil, saya yakin ini akan bisa mendorong perekonomian nasional. Pada tahun 2022 kan Indef sudah menghitung ya kontribusi koperasi itu hanya sekitar 0,5% terhadap PDB nasional. Kalau ini bisa masif ya, bisa berhasil gitu. Ini saya yakin juga akan lebih cepat bergeraknya ya ekonomi di desa. Ya, kita tahu bahwa desa itu adalah menjadi backbone ekonomi nasional juga. Pada saat ekonomi lesu di saat pandemi Covid, desa itu menjadi backbone-nya. Orang balik ke desa Ya. dan berusaha gitu. Itu sih Mas Iqbal. Baik, semakin menarik Bu Esther. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tentu saya ingin bertanya bagaimana sebenarnya agar koperasi ini tidak hanya jadi tempat simpan pinjam, tapi benar-benar menjadi pusat produksi dan distribusi ekonomi desa. Usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama saya Iqbal Suitami jadi Investor Daily Talk. Kita lanjutkan dialog bersama Direktur Eksekutif Indef, Ibu Esther Sri Astuti. Ibu Esther, bagaimana agar koperasi ini tidak hanya jadi tempat simpan pinjam? Karena beberapa orang seperti yang Anda tadi katakan, mikirnya bisa pinjam uang nih dengan adanya koperasi desa ini. Tapi benar-benar Kopdes ini menjadi pusat produksi dan distribusi ekonomi desa. Saran Anda? Ya, kalau itu tergantung waktu awal ya bentukannya ya. Jadi koperasi ini mau fokus di mana gitu. Apakah dia hanya simpan pinjam ataukah dia mendorong untuk menjadi produksi ya. Seperti yang saya lihat di beberapa daerah gitu ya, khusus untuk koperasi produksi itu yang saya lihat
ada beberapa yang sukses juga gitu. Artinya mereka bisa menampung ya hasil panen dari petani-petani yang ada di desa tersebut, kemudian mereka berikan harga yang layak gitu, tidak jauh beda atau bahkan lebih tinggi daripada harga kalau mereka dibeli oleh tengkulak gitu kan. Ya, Nah, sehingga ini kemudian bisa mendorong ya ekonomi di desa, tidak hanya dari simpan pinjam ya, tetapi mereka bisa mendorong menjadi apa, roasting kopi, kemudian diekspor gitu ya. Jadi ini tergantung bentukan awalnya sih gitu. Dan baik. setiap daerah pasti ada karakter sendiri, Mhm, tidak mhm, bisa mhm. disamakan. Baik, dengan tentu demografi, kekayaan budaya yang kita miliki ya Bu Esther ya. Bu, apa indikator kesuksesan yang paling realistis dan terukur gitu untuk Koperasi Merah Putih dalam 1 hingga 3 tahun ke depan dulu deh Bu? Atau mungkin harusnya dalam jangka waktu bulanan terlebih dahulu yang seperti Anda tadi singgung harus pilot projectnya dulu nih. Apa indikatornya Bu? Indikator yang nampak yang jelas itu adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Kalau dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan di daerah tersebut, maka dia at least ya, meskipun belum untung tapi dia bisa create employment di situ. Yang kedua, kalau dia bisa menambah ya income dari masyarakat tersebut. Yang ketiga, secara daerah gitu ya, dia bisa mendorong perekonomian di daerah tersebut gitu ya. Artinya di situ ada produksi, ada perdagangan, jual beli gitu ya. Nah, itu nantinya secara nasional itu mendorong PDB nasional. Itu adalah indikator-indikator sebuah koperasi itu bisa dikatakan sukses apa tidak gitu. Baik, penyerapan tenaga kerja terlebih dahulu, belum lagi nanti bagaimana kompetensi yang diinginkan, pelatihannya begitu ya Bu. Seperti apa kolaborasi yang Anda ekspektasikan begitu dari Kopdes ini terkait tenaga kerja? Apakah memang harus melibatkan tentu instansi terkait atau juga pihak swasta agar lebih profesional misalnya Bu? Kalau yang saya lihat, di koperasi yang sukses itu di daerah, mereka tidak hanya berkolaborasi dengan apa, masyarakat petani ya, sebagai supply mereka gitu, ini bicara koperasi produksi ya. Tetapi ada kolaborasi yang sangat baik antara private sector ya dengan koperasi tersebut gitu. Jadi tidak mesti, dari pemerintah sih. Nah, pemerintah itu, bisa join di kolaborasi tersebut, sebagai penyedia ya, public facility gitu, ataupun, membuat rule of the game supaya koperasi itu benar-benar bisa sehat gitu. Harus sehat begitu ya Bu Esther. Ibu Harus agar sehat. harus sehat, baik. Agar Koperasi Merah Putih benar-benar berpihak pada rakyat kecil dan tidak dikuasai elit desa, raja desa. Apa langkah prioritas Bu yang harus dilakukan pemerintah? Karena ini 80.000 bukan angka yang kecil begitu untuk pengawasan dan monitoring ya Bu. Ya, agar tidak hanya segelintir orang yang bisa memanfaatkan itu ya, maka koperasi itu benar-benar harus, programnya itu harus sesuai dengan, keinginan dari masyarakat di daerah itu gitu ya, dan disesuaikan dengan karakteristik daerah tersebut. Jadi tidak bisa misalnya satu daerah ya di situ, ada daerah pertanian ya, yang menjadi komoditi unggulan. Tetapi di sisi lain, dipaksa ya untuk menjadi, koperasi, dalam, jasa simpan pinjam misalnya. Meskipun ya, secara simpan pinjam itu ya sebenarnya bisa apply di semua daerah gitu. Tetapi di sini ya sekali lagi harus berdasarkan karakteristik dari daerah tersebut, harus, program-programnya itu harus sesuai dengan keinginan dari masyarakat desa tersebut gitu. Agar, mereka dengan senang hati juga bisa menjalankannya gitu. Namun harus ada guideline, Mas. Ya. Jadi kalau tidak ada guideline nanti malah sporadis gitu ya, Mhm, mhm, dan mhm, mereka juga nggak tahu apakah ini benar apa enggak, maka mhm. harus ada set of the rule ya, harus ada set of KPI, di mana koperasi itu harus dalam koridor, jadi
agar tidak dana yang ada di koperasi itu hilang menguap begitu saja gitu. Baik, tentu itu yang hal-hal yang dihindari dan tidak diinginkan. Ibu Esther, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan sharing mengenai koperasi desa, dan tentu ini harapan besar meski di tengah tantangan-tantangan yang ada. Terima kasih Bu Esther, selamat kembali beraktivitas. Salam sehat selalu untuk Anda. Sehat selalu Mas Iqbal, terima kasih. Terima kasih Bu. Pemirsa, sentimen ketidakpastian global masih kencang di tengah kebijakan tarif Trump. Agar potensi dampaknya bisa diredam, ini saatnya Indonesia berbenah. Saksikan pembahasan dan dialog seputar bagaimana Indonesia berbenah di program-program Berita Satu. Demikian tadi perbincangan kita dengan Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti di program Investor Daily Talk hari ini. Saya Iqbal Suitami Harja, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Investor Daily, inspirasi investasi. Bersatu menginspirasi. Sampai jumpa.